Matius 10 ayat 32 sampai 33. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Ya. Supaya kamu mengerti, aku mau ngajarin kamu sesuatu deh. Karena ternyata ada banyak orang latah. Tidak lepas dari kamu semua, dari kita semua. Ya. Beberapa kali disinggung, waktu kamu deklarasi sama seperti minggu lalu. Kamu mendeklarasikan itu pernyataan-pernyataan iman yang luar biasa yang kamu tuliskan beberapa menit minggu lalu. Terus kamu perkatakan. Kamu perkatakan dengan iman percaya bahwa itu terjadi di dalam hidupmu. Tapi waktu kamu perkatakan, selanjutnya seperti apa? Apakah kamu sudah melihat ada sesuatu yang berubah dalam dirimu? Waktu kamu deklarasikan sesuatu, aku pintar. Besok kamu pintar atau enggak? Atau nanti kamu langsung jadi pintar enggak? Nah, ada orang deklarasi oleh darah Yesus bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Langsung sembuh atau belum? Yang kamu alami sendiri? Belum. Setelah itu apa yang terjadi? Kamu lupa. Kamu tinggalkan pernyataan iman yang kamu baru tulis. Aku mau ngajarin kamu sesuatu karena hatiku terganggu. Terganggu di mana? Tuhan, sebenarnya deklarasi ini kekuatannya jauh seperti apa sih? Ini bukan hanya pernyataan positif kalau orang bilang. Baik semua yang kamu bilang di situ. Tapi dia perkataan yang lahir dari iman. Waktu itu kamu tulis karena kamu percaya. Tapi percayanya di sini loh. Di sini orang sering gagal. Kamu akan lihat nanti apa sangkut pautnya dengan ayat ini. Aku merenungkan Tuhan, kenapa waktu kita deklarasi, habis itu mereka putus lagi, tidak deklarasi lagi. Tidak menyatakan lagi, tidak perkatakan ulang lagi, tidak dengarkan ulang lagi. Sampai akhirnya mulai luntur tuh. Waktu mau benar-benar percaya, nggak bisa, nggak ada kekuatan. Kenapa? Karena kamu sedang mendeklarasikan atau mengakui pernyataan iman itu di dalam nama Yesus. Perkataannya ada di dalam nama Yesus. Tapi kamu sendiri yang mengatakannya ada di dalam Yesus atau di luar Yesus. Ini beda. Kamu akan lihat nanti. Baca Matius 10 ayat 32 sampai 33. Baca sama-sama. 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Mengaku. Nih, ajari kamu. Kenapa? Mengakui. Ternyata ada yang beda deh. Kalau di bahasa Indonesia, dia bilang apa? Mengakui aku di depan manusia. Setelah itu apa? Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Tapi kalau kamu lihat di dalam bahasa aslinya, atau paling sederhana kamu bisa lihat bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu tapi di Young Literal Translation, YLT. Dia ngomong begini. Everyone therefore who shall confess in me before men. In me. Dia bilang. Tapi di bahasa Indonesia nggak ada. Dia cuma ngomong begini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Before me. Tapi kalau di YLT. Dia bilang apa? In me before men. Di dalam aku. Mengakui. Mengakui apa nih? Nanti kita akan tarik prinsip ini. Sama seperti waktu kamu deklarasi. Waktu kamu menyatakan sesuatu. Itu kenapa tadi aku bilang sama kamu. Kamu memperkatakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau segala sesuatu yang kamu baru tahu, dia belum hidup di dalam kamu, itu masih pengetahuan. Dan tidak bisa, itu memang kebenaran, tapi tidak akan terwujud kalau itu tidak sampai masuk di dalam. Kalau itu tidak sampai seperti ini. Kamu sudah dengar, ya Yesus di dalam segala sesuatu memenuhi segala sesuatu. Dia semuanya. Kita dengar itu. Tapi kalau Roh Kudus tidak menyatakan pribadi. Tidak jadi pewahyuan roh istilahnya. Tidak sampai
menggores atau melukai di dalam hatimu. Tidak sampai nempel. Kalau bahasanya yang lebih dalam, tidak sampai dipahat di dalam loh hatimu. Dia tidak tinggal di situ. Kebenaran itu hanya akan jadi pengetahuan buat hidupmu. Waktu kamu deklarasikan, kamu tahu itu perkataan yang baik. Kamu percaya itu perkataan yang baik. Waktu kamu perkatakan di dalam nama Yesus, kamu percaya. Tapi waktu kamu lihat lagi hidupmu kok belum terjadi. Akhirnya perkataan yang kamu baru tulis kemarin minggu, kamu tidak deklarasi lagi. Kamu nggak perkatakan lagi. Mungkin kamu yang doling. Kamu perkatakan 35 tembok perlindungan. Karena itu deklarasi yang terus dibacakan. Akhirnya deklarasi itu bukan lagi jadi deklarasi yang dari dalam roh kamu nyatakan. Bukan lagi deklarasi yang di dalam Yesus. Posisimu nih, kamu ada di dalam Yesus. Gitu. Tapi kamu deklarasinya bukan lagi di dalam itu. Bukan iman lagi. Tapi soal apa? Mantra. Karena udah terlalu sering. Jadi kamu ucapkan aja dia. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Perkataannya di dalam nama Tuhan Yesus. Posisinya kamu di dalam siapa? Kamu ada di dalam Yesus atau di luar Yesus? Gitu. Aku ada di dalam Yesus, Kak. Kalau kamu ada di dalam Yesus, waktu itu belum terjadi. Kamu tetap percaya dan bilang, sudah terjadi. Tapi waktu dia tidak terjadi, mungkin belum terjadi, kamu tetap percaya atau tidak? Karena di dalam nama Yesus kamu sebut. Kamu perkatakan dia di dalam nama Yesus. Coba kamu renungkan. Perkataan itu masih di dalam nama Yesus. Benar. Tapi masih kata-katanya. Di dalam nama Yesus. Posisimu yang aku tanyakan. Ada di dalam nama Yesus. Ada di dalam Yesus kamu enggak waktu perkatakan itu. Atau kamu sedang ada di dalam kenyataan hidupmu. Kenyataan inilah kamu lihat. Seperti yang Kak Oce sampaikan tadi. Aduh, sakit kepalaku. Padahal yang kamu harus deklarasikan sebaliknya. Bilur Yesus sudah menyembuhkan. Kalau kamu mendeklarasikan, menyatakan dari sakitmu dulu. Kamu tidak di dalam Yesus. Kamu di dalam kenyataan. Itu. Jadi waktu kamu deklarasikan sesuatu, kamu bilang, aduh sakit kepalaku. Kak Oce bilang, itu deklarasi. Ya benar, kamu nyatakan sesuatu buat dirimu. Kamu di dalam kenyataan hidupmu waktu ngomong itu. Kalau kamu di dalam Yesus, kamu akan ngomong begini. Kamu sakit. Oh, oleh bilur Yesus sudah sembuh. Bisa lihat perbedaan. Kamu bisa ngerti. Bisa paham. Sekali lagi, deklarasi. Kalau kamu mendeklarasikan sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, perkataannya di dalam nama Tuhan Yesus. Posisinya kamu ada di dalam Yesus atau di dalam keadaanmu. Kak Oce tadi sudah contohkan. Dia sakit kepala. Terus dia bilang apa? Aduh sakit kepalaku. Aduh pening kepalaku. Itu pernyataan yang keluar sedang kamu nyatakan buat dirimu. Padahal kamu harus nyatakan sebaliknya. Apa itu? Oleh bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Tapi kalau masih keluar dari perkataanmu yang pertama kali keluar. Aduh sakit kepalaku. Kamu sedang menyatakan itu di dalam keadaanmu yang sebenarnya itu. Kenyataanmu itu sakit. Tapi kalau kamu di dalam Yesus, aku percaya perkataanmu akan beda. Kamu tidak akan bilang sakit. Tapi oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Ini oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Sama mengakui. Kenapa Dik? Karena ternyata di dalam deklarasi, tanpa kamu mengakui yang punya otoritas, deklarasimu tidak berbuah apa-apa. Tidak bisa. Kamu harus mengakui Yesus. Karena dia yang punya otoritas. Tanpa kamu mengakui Yesus, kamu mau perkatakan di dalam nama siapa? Di dalam nama kenyataan. Di dalam nama Pak Gubernur. Nggak bisa. Semua nama di bawah kolong langit tidak berarti apa-apa. Karena nama Yesus yang paling tinggi. Sekarang begitu. Kamu harus belajar mengakui dia. Mengakui otoritas yang paling tinggi. Tapi kalau hatimu masih terus melenceng nih. Kamu masih percaya sama kenyataan yang sakit, miskin, gak punya uang dan semuanya. Kamu masih percaya sama itu. Kamu masih lihat keadaan dirimu yang bagiku itu enggak nyata gitu. Lapar, dia lapar. Gak ada uang, iya gak ada uang. Ya hidupmu akan terus begitu. Tapi kalau di dalam Yesus kamu akan bilang sebaliknya. Tidak, Tuhanku kaya. Aku anak raja segala raja. Tahu pernyataan Pak Adi? Yang waktu mami
nyeloteh itu. Sampai hari ini aku renungin. Beliau kuliah di STT di Jakarta. Yang punya motor cuma 2. Anak orang kaya. Dan satu lagi. Anak raja segala raja. Wah. Walaupun beliau belum bisa naik motor waktu itu. Masih dituntun. Tapi coba kamu lihat ada 2 perbedaan. Ada sangat beda sekali. Anak orang kaya dan anak raja segala raja. Kalau kamu masih ngomong nih. Aduh. Uangku udah gak ada. Duh, sakit perutku, sakit kepalaku, sakit, semuanya sakit, dompet sakit, semua sakit. Terus, di mana posisi kamu sekarang? Kamu ada di dalam kenyataan yang kamu alami, atau ada di dalam Yesus yang katanya sudah menyediakan segala sesuatu buat hidupmu? Kalau kamu percaya kamu sudah di dalam Yesus, maka seluruh perkataan firman kamu akan percaya. Makanya waktu kamu deklarasikan itu, kamu deklarasikan berdasarkan iman di dalam siapa? Yesus Kristus. Kamu harus mengakui Dia. Karena tanpa kamu mengakui, kamu tidak akan bisa punya otoritas. Kamu tidak akan pernah punya kuasa. Kamu tidak akan pernah dapat terobosan apapun. Karena cuma di dalam Dia, kamu bisa menerobos semua kemustahilan. Tahu, istilahnya itu begini. Dari perahu, kamu keluar berjalan di atas air. Kalau kamu bisa percaya firman. Artinya apa? Dari ruang lingkup yang nyaman. Kamu masuk ke dalam perjalanan yang mustahil. Yang orang bilang tidak mungkin. Tapi mungkin kalau kamu ada di dalam Yesus. Tapi pertama kamu harus mengakui dulu. Mengakui bahwa otoritas itu dari Dia. Makanya deklarasimu tidak akan sia-sia nanti. Karena kamu cuma deklarasi, terus deklarasi di dalam kenyataanmu. Coba kamu deklarasi di dalam Kristus. Beda deh, kamu akan ngalamin hidupmu, ngapa-ngapain pun, beda mindsetmu, pikiranmu beda. Nanti kamu lihat rekening. Wah, tinggal segini. Sudah, panggil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, sekarang aku di dalam Engkau. Tuhan sudah menyediakan berkat rohani di alam surgawi. Sekarang aku ambil, termanifestasi, jadi dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Bagaimana caranya? Kamu bisa percaya. Padahal, kamu bilang di dalam nama Yesus. Tapi kalau kamu masih menyatakan itu di dalam keadaanmu yang sebenarnya, kesalahannya di situ deh. Tidak akan ada manifestasi di situ. Kamu bahkan ragu nanti karena masih lihat sakit, masih lihat tidak ada uang, masih lihat kamu tidak pintar. Masih lihat itu semua. Tapi kalau kamu mendeklarasikan di dalam nama Yesus, tapi posisimu di dalam Dia karena kamu sudah ngerti ini. Aku sekarang ada di dalam Yesus. Maka apa yang kamu perkatakan, aku yakin pasti terjadi. Karena Kristus sudah janji itu. Coba buka. Yohanes 15 ayat 7. Nanti kita masuk sini. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Baca sama-sama 2, 3. Coba kamu baca itu ya. Tak baca ulang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nih, jika kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, minta. Kamu diberi keberanian untuk minta, dia bilang. Minta. Asal kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Karena perkataan deklarasi itu bukan perkataan positif.
Dia perkataan firman, tapi kamu harus tinggal di dalam dia. Kalau kamu di luar dia, tidak mengakui dia, tidak akan ada segala sesuatu yang kamu bisa peroleh. Kamu bisa peroleh segala sesuatu kalau kamu ada di dalam dia. Cuma di dalam dia. Tidak ada di luar dia. Makanya kebenaran ini bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku. Karena landasan imanmu cuma firman Tuhan. Landasannya cuma firman. Tanpa kamu tahu firman, bagaimana kamu mau memperkatakan kebenaran buat hidupmu? Nggak bisa. Saat kamu sudah tahu firman, kamu sudah tinggal di dalam Kristus. Firmannya ini bukan hanya tahu, tapi dia harus tinggal di dalam kamu. Dia harus terukir di loh hatimu. Jadi waktu kamu perkatakan, perkataan itu kamu nyatakan di dalam Kristus dengan otoritas penuh. Kamu belum mudeng deh. Kalau kamu ngerti ini deh, posisi otoritasmu ada di sebelah kanan Allah Bapa karena kamu menyatu dengan Kristus. Amin. Paham di situ? Paham? Waktu kamu sudah tinggal di dalam Kristus, menyatu di dalam Kristus, oke? Firman-Nya tinggal di dalam kamu. Firman-Nya tinggal di dalam kamu. Karena sebelum kamu tahu kamu ada di dalam Kristus, hidupmu ada di mana? Di luar Kristus kan? Tapi waktu kamu tahu kebenaran, kebenaran memerdekakan kamu. Yang membuat pikiran dan hatimu terbuka. Oh, ternyata sekarang aku ada di dalam Kristus. Nah, kebenaran itu kalau kamu cuma tahu, pasti kamu akan balik ke kehidupan yang lama. Tapi kalau kebenaran itu terukir di loh hatimu, diwahyukan oleh Roh Kudus, diterangi oleh Roh Kudus di dalam hatimu, perkataan bahwa, oh ya aku sekarang ada di dalam Kristus. Maka waktu kamu deklarasikan, ada iman dengan otoritas penuh dari Tuhan untuk kamu perkatakan itu. Kalau kamu gak dengar, coba renungan ulang. Karena ini yang sering terjadi deh. Waktu kita deklarasikan, kita tidak deklarasikan penuh dengan iman. Tapi kita deklarasikan karena lihat kenyataan. Kamu deklarasikannya ada di dalam kenyataan hidupmu. Sakit kamu bilang, aduh sakit aku. Aduh kayaknya demam ini. Aduh kayaknya demam ini. Enggak. Kamu kalau masih di dalam keadaanmu, di dalam kenyataan itu, kamu akan bilang begitu. Tapi kalau kamu ada di dalam Kristus, kamu akan bilang sebaliknya. Oh tidak, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Sudah, kamu lihat rekeningmu, nolnya udah habis. Tinggal 2 angka aja dia di dalam. Kamu lihat, wah ini gimana Tuhan? Ya kamu akan bilang, aduh udah habis uangku. Nah itu deklarasi pertamamu. Karena kamu di dalam kenyataan hidupmu. Tapi kalau kamu di dalam Kristus, kamu akan bilang, tidak, nolnya pasti bertambah banyak nih. Oleh karena Kristus sudah disediakan berkat. Tuhan dalam nama Yesus, aku butuh Tuhan. Beri aku hari ini. Dalam nama Yesus. Datang. Kalau kamu mendeklarasikannya, ada di dalam Yesus. Posisi otoritasmu di dalam Yesus. Waktu kamu deklarasikan, kamu punya kuasa, punya otoritas. Dan firman-Nya itu tinggal di dalam kamu. Tinggal tidak hanya kamu tahu, tapi dia hidup di dalam. Waktu kamu ngomong firman untuk hidupmu, firman itu kamu perkatakan dalam nama Yesus. Maka apa yang sesuai dengan firman itu terjadi buat hidupmu. Hanya sekarang berubahlah. Kalau kamu ngalamin sakit, ngalamin sesuatu yang aduh kurang enak ini. Aduh gak bisa ini. Aduh rasanya gak mampu ini. Tolong jangan berkata seperti itu. Berkata yang sebaliknya. Kalau kamu rasa dia sakit, kamu langsung bilang, enggak, oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Lihat dompetmu kosong. Bilang, enggak. Enggak, oleh karena Kristus dia sudah jadi miskin supaya aku kaya. Kaya dipenuhi dalam segala sesuatu. Aku percaya hari ini dalam nama Yesus berkatku datang. Jadi hidupmu beda deh. Cara kamu mandang kehidupanmu beda. Kamu tidak melihat lagi atau menyatakan sesuatu lagi lewat keadaanmu. Tidak, tidak. Kamu akan lewat perkataan firman sesuai dengan kebenaran yang kamu sudah ketahui. Tapi nggak hanya cukup tahu,
Kamu harus tinggal di dalam situ. Yesus di dalam kamu dan firman-Nya tinggal di dalam kamu. Mintalah, kamu diberi keberanian. Karena Tuhan percaya, banyak nggak, berani nggak kamu ada di dalamku? Berani nggak firman-Ku tinggal di dalam kamu? Berani nggak kamu? Kamu ditantang, mintalah, dia bilang. Artinya begini, kalau kamu dibilang, kalau aku tidak memberkati kamu, jangan percaya aku. Itu maksudnya. Kalau dia sampai bilang, kamu di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Coba, mintalah, pasti ku beri. Itu perkataannya. Kalau bahasa-bahasa anak muda, begitu perkataannya. Kamu bisa percaya itu enggak? Kalau kamu belum bisa percaya itu, kesulitanmu di situ deh. Kesulitan kita di situ. Ya. Karena aku setelah pewahyuan roh seperti ini, ada banyak yang terjadi. Ada banyak yang berubah. Ada banyak yang ditransformasi. Banyak sekali di dalam hidup. Terutama cara pandang melihat kehidupan. Melihat kehidupan. Semuanya. Beda semuanya. Kenapa? Karena Kristus sudah melakukannya. Aku ada di dalam Kristus. Firman tinggal di dalam aku. Waktu aku perkatakan sesuatu, itu bukan berasal dari diriku sendiri. Tapi oleh karena Roh Kudus yang mewahyukannya di dalam hidupku. Makanya waktu kamu berkata sesuatu, jadi. Kamu perkatakan sesuatu, jadi. Asal kamu di dalam Yesus, firman-Nya tinggal di dalam kamu. Dan tahu, ada kaitannya dengan ini. Tahu apa? Nih, kalau kamu lihat, tak jelaskan sedikit. Mengakui. Dalam bahasa Yunaninya homologeo. Tapi artinya itu mengatakan hal yang sama. Arti Yunaninya, kalau sudah diartikan secara harafiah, dia bilang apa? Mengatakan hal yang sama. Coba kita lihat contoh. Buka. Kita lihat contoh. Matius 16 ayat 16 sampai 17. Nanti balik ke sini. Matius 16 ayat 16 sampai 17. Baca sama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah kamu, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Coba ulangi ayat 17, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Lihat ini. Bukan kamu yang menyatakannya, tapi Bapakku yang menyatakannya di dalam kamu. Tahu enggak? Mengatakan hal yang sama. Apa artinya? Nih, kalau dikaitkan dengan deklarasi. Waktu kamu mendeklarasikan sesuatu, apa yang dikatakan roh sama-sama yang kamu katakan. Karena di dalam pengakuan, di dalam nama Yesus, kamu bilang toh? Kamu bilang, di dalam nama Yesus. Berarti kamu harus ada di dalam dia. Amin. Setelah kamu di dalam dia, tahu enggak? Arti manunggal yang dibilang KOC tadi begini. Istilahnya perikoresis. Apa perikoresis? Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling mendiami satu dengan yang lain. Mereka tidak terpisah. Kalau mereka terpisah, jadi 3 Tuhanmu. Tapi dia saling mendiami. Dengar baik ini. Tangkap dengan iman. Waktu Kristus membawa kamu kepada penyaliban. Kamu disalib bersama Kristus. Amin. Terus mati bersama Kristus. Amin. Dikubur bersama Kristus. Bangkit bersama Kristus. Duduk memerintah bersama. Tahu nggak? Waktu dia dengan sengaja menarik kamu menjadi satu dengan dia. Tahu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam kamu. Benar? Dan kamu ada di dalam mereka. Di dalam ketiganya. Artinya, apa yang dipikirkan Bapa, itu dipikirkan Tuhan Yesus. Apa yang dipikirkan Tuhan Yesus, itu dipikirkan Roh Kudus. Dan apa yang dipikirkan ketiganya, pasti juga kamu pikirkan. Karena kamu di dalam dia.
Manunggal itu begitu, Dek. Jadi waktu kamu deklarasi, kamu tidak mendeklarasikan berdasarkan kenyataanmu. Kamu mendeklarasikan sesuai dengan apa yang roh tangkap dari Bapa, dari Tuhan Yesus, turun ke dalam dirimu. Jadi kalau kamu dikatakannya ciptaan baru, berarti dirimu harus sepakat, aku ciptaan baru. Karena kamu sudah ada di dalam mereka. Sudah ada di dalam ketiganya, yang Esa itu. Kamu taulang supaya kamu mudeng nih. Taulang lagi, nggak apa-apa. Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka saling mendiami satu dengan yang lain. Tidak ada bahasa yang lebih sederhana yang aku bisa kasih tahu ke kamu. Oke? Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, Roh Kudus ada di dalam Yesus, Roh Kudus ada di dalam Bapa. Bapa ada di dalam Roh Kudus. Mereka satu. Mereka tidak tiga pribadi yang terpisah. Mereka satu. Kalau mereka terpisah, berarti jadi tiga Tuhan. Tapi ini enggak. Oke? Jelas? Waktu dia menebus kamu, dia bawa kamu kepada kematian dan kebangkitannya. Dia masukkan kamu ke dalam apa? Relasi ilahi, itu bahasa. Aku enggak tahu bahasa paling sederhana. Tapi tangkap ini. Dia masukkan kamu ke dalam relasi ilahi. Dengan dia di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Setelah kamu dimasukkan di dalam situ, apa yang dipikirkan Bapa, pasti dipikirkan Tuhan Yesus. Apa yang dipikirkan Tuhan Yesus, pasti tetap dipikirkan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini tidak bisa punya pikiran yang beda. Tidak bisa. Mereka satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus punya pikiran yang sama. Mereka tidak bisa beda. Kalau beda berarti tiga Tuhan. Tiga Tuhan. Oke? Berarti kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus punya satu pikiran. Waktu dia masukkan kamu ke dalamnya. Artinya apa? Yang Bapa pikirkan harusnya kamu pikirkan. Karena sudah jadi satu. Manunggal itu begitu. Jadi gak bisa kamu beda pikiranmu dengan Tritunggal, gak bisa. Dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kamu di dalam dia. Terus beda pikiranmu. Nggak bisa. Kalau kamu sudah ditarik di dalam dia, pikiranmu akan jadi satu dengan pikiran mereka. Apa yang jadi kehendaknya, pasti juga kamu akan bilang, itu juga jadi kehendakku. Bisa ngerti ini nggak? Bisa paham? Bisa nangkap ini? Amin. Jadi sekarang begini, kalau kamu mengakui nih, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia. Tapi kalau dalam bahasa aslinya dia bilang begini. Kalau bahasa Inggrisnya ya ILT tadi. Who shall confess in me. Di dalam aku. Kalau diterjemahkan itu begini. Setiap orang yang mengakui aku di dalam aku. Di hadapan manusia. Setiap orang yang mengakui aku. Yang ada di dalam aku. Di hadapan manusia. Gimana caranya tuh? Tapi begini. Waktu kamu mengakui Yesus. Kamu sedang berada di dalam dia. Atau di luar dia. Kalau kamu mengakui dia. Waktu kamu sudah berada di dalam Yesus. Ya. Karena pengakuan ini. Tidak hanya diperoleh. Cuman omongan deh. Tidak. Buktinya apa? Anak Imam Skewa. Atas nama Tuhan yang disembah Paulus. Tengking. Pergi. Enggak pergi. Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu siapa? Enggak bisa. Enggak bisa. Mengakui Yesus. Kamu posisimu harus berada di dalam dia. Berarti harus percaya dulu. Karena kalau kamu sudah ditarik menyatu dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Di dalam satu relationship. Di dalam satu hubungan yang ilahi. Maka apa yang mereka pikirkan tentang hidupmu. Kamu pasti akan bilang, aku juga pikirkan tentang itu. Dia akan kasih tahu ini kehendakku. Ini hatiku. Ini semuanya. Tapi kamu harus mengakuinya. Artinya apa? Mengatakan hal yang sama. Mengatakan hal yang sama gimana? Apa yang Bapa katakan,
yang Anak katakan, yang Roh Kudus katakan, itu juga yang kamu katakan. Amin. Jadi kalau Bapa mengatakan, Anak mengatakan, Roh Kudus mengatakan, kamu ciptaan baru, maka kamu dengan imanmu di dalam Yesus harus ngomong, aku ciptaan baru. Nggak bisa. Kalau Bapa, Anak, Roh Kudus mengatakan kamu ciptaan baru, tapi kamu bilang, aku manusia lama. Jadi seperti yang kamu lakukan. Berarti kamu masih di luar Kristus. Makanya kakak bilang tadi sejak awal. Waktu kamu deklarasikan itu. Kamu deklarasikannya posisimu di mana? Di dalam kenyataanmu atau di dalam Kristus? Kalau kamu mendeklarasikannya di dalam kenyataanmu, ya, kenyataan sakit penyakit, kemiskinan, tidak ada kuasa. Tapi kalau kamu di dalam Yesus mengatakannya, ini mengakui kan pernyataan. Mengakui ini sama dengan pernyataan. Nih. Pernyataan bahwa aku mengakui dia. Memang itu konteksnya tentang penyaliban. Tentang penganiayaan jemaat. Memang benar. Tapi kamu hanya bisa mengakui dia dengan iman kepada dia. Ya, kalau kamu ada di dalam Kristus. Kalau kamu sudah ada di dalam dia. Kalau kamu benar percaya. Karena tahu ya, percaya itu tidak cuma kamu ngomong aku percaya. Karena kalau semuanya ngomong percaya, tapi dia di luar Kristus, buktinya siapa? Berapa ribu orang yang disembuhkan Tuhan Yesus? Berapa banyak yang sudah ngalamin mujizat Tuhan? Mereka bilang, Hosana, anak Daud. Hosana, raja. Tapi waktu penganiayaan terjadi untuk dia, berapa orang yang tinggal di salib, di bawah salib, menunggu dia. Karena iman tidak hanya soal kamu mengatakan aku percaya Yesus. Tapi kamu percaya tidak sungguh-sungguh di dalam hatimu. Maka perkataan yang kau ucapkan kalau kamu tidak sungguh-sungguh percaya di dalam hatimu, itu perkataan yang tidak dibenarkan. Nggak dibenarkan. Jadi sekalipun kamu mengakui, aku mengaku Yesus Kristus Tuhan, tapi tidak berasal dari hatimu, maka itu tidak dibenarkan buat hidupmu. Nggak dibenarkan. Banyak orang bisa berkata begitu. Oh ya, Yesus Kristus Tuhannya. Iya ya, Yesus Kristus Tuhannya. Tapi dia tidak percaya Yesus. Bahwa Tuhan dan Juru Selamat. Dia hanya mengatakan untuk memprovokasi. Untuk menantang kamu. Untuk berdialog dengan kamu. Tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya. Ini yang penting deh. Jadi waktu kamu menyatakan sesuatu apapun di dalam nama Yesus, harus sesuai dengan apa yang dia pikirkan tentang kamu. Berarti sesuai dengan firman. Kalau tidak sesuai dengan firman, yang kamu katakan, yang kita deklarasikan, tidak akan ada kuasanya. Makanya nanti kita akan, ayo, masih ada catatan deklarasimu kemarin kan? Kita deklarasikan. Tapi kamu harus mendeklarasikannya di dalam Yesus. Kebenaran sudah kamu tahu. Makanya itu aku pengen kamu, ayo deh, hagah lagi, renungkan lagi. Aku di dalam Kristus. Supaya kamu mendeklarasikannya tidak di dalam kenyataanmu. Bukan di dalam situ. Nantilah kita teruskan minggu depan. Karena ini sesuatu yang penting. Masih panjang deh. Masih panjang. Karena waktu aku ngerti ini aku bilang, iya Tuhan. Kenapa seluruh perkataan deklarasi sepertinya sia-sia? Kamu udah mendeklarasikannya 2 tahun. Nggak tumbuh-tumbuh tuh. Karena setiap kali kamu deklarasi, kamu lihat lagi kenyataan. Deklarasi, lihat lagi kenyataan. Deklarasi, lihat lagi kenyataan. Berarti deklarasimu tidak kamu lakukan di dalam Kristus Yesus. Tidak di dalam otoritasnya Tuhan. Tidak dalam relationship kamu dengan Allah Tritunggal. Tidak di dalam situ. Makanya waktu kamu menyatakan sesuatu pasti beda dengan yang dia nyatakan. Pasti beda.
Karena itu waktu kamu menyatakan sesuatu harus sama seperti yang mereka pikirkan tentang kamu. Sesuai dengan firman. Kalau kamu dibilang ciptaan baru, kamu harus bilang, ya aku ciptaan baru. Tanpa kata tapi. Ingat ya. Jadi jangan ada kata tapi. Waktu Bapa, Anak, Roh Kudus menyatakan kamu di dalam satu pikiran mereka. Kamu ciptaan baru. Kamu juga harus berkata dengan iman di dalam Yesus. Aku ciptaan baru. Tapi, itu enggak. Belum di dalam Yesus kau. Kalau masih pakai kata tapi. Jangan pakai kata tapi. Kalau dibilang ciptaan baru. Amin. Aku adalah ciptaan yang baru. Boleh kamu tambah yang belakangnya. Apa? Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Boleh kamu tambah itu. Jadi apa yang kamu nyatakan harus sama deh. Kalau beda, tidak akan terjadi. Jadi nyatakan dengan iman di dalam Kristus. Itulah posisi otoritasmu deh. Karena kalau kamu tidak di dalam Yesus, kamu tidak punya posisi otoritas. Oke? Contoh paling sederhana. Oke? Katakan, ini kampus. Oke? Kampus. Terus di sini rektor. Oke? Rektor berkuasa nggak untuk seluruh kampusmu? Berkuasa tidak memberi keputusan? Berkuasa ya. Tapi ada kampus lain. Di sini ada rektor juga. Kamu tinggal di STTS. Tulis. Ini tulis aja kampus UU. Ya, supaya kita nggak bawa kampus yang lain. Oke. Kamu tinggal di kampus STTS. Berarti rektornya berkuasa untuk seluruh kampus, benar? Untuk keputusan dan kebijakan, benar? Oke. Tapi ada kampus lain. Tiba-tiba intervensi peraturan di kampusmu. Kamu terima nggak? Kenapa? Bukan bagian dari STTS dia. Kalau kamu ada di kampus STTS, maka rektor ini berkuasa atas kamu di dalamnya. Oke? Tapi tiba-tiba ada kampus lain mau intervensi kamu. Harusnya peraturanmu nggak boleh gitu. Kamu ikut peraturanku. Lah, kamu di mana? Kamu di STTS atau di kampus UU ini? Kalau kamu di kampus STTS, kamu ngikutin peraturannya rektor ini, jalan nggak hidupmu di situ? Sama deh. Kalau kamu di dalam Yesus, maka seluruh kehidupanmu dia yang berkuasa. Dia yang tetapkan. Nggak ada. Kalau kamu libatkan Tuhan yang lain, berantakan hidupmu di dalam. Bisa paham? Itu kenapa aku bilang kamu mendeklarasikannya bukan di luar Yesus. Apalagi dengan kebenaran dari Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang lain apa? Quote-quote, media sosial, nilai-nilai dunia. Berhala-berhala itu semua. Kamu mendeklarasikan sesuai kenyataan hidupmu, salah. Kalau kamu menyatakannya ini, Yesus yang berkuasa di dalam dia. Kamu buat surat ditandatangani sama rektormu. Resmi nggak? Ada otoritasnya nggak? Tapi kalau kamu buat surat dari sini, padahal kamu mahasiswa dari sini. Kamu mau bilang, aku mau masuk situ. Tapi kau mahasiswa mana? Sana. Mana diterima? Kamu nggak punya otoritas di situ. Yang di sini nggak bisa intervensi di situ. Nggak bisa dia. Makanya harus di dalam Kristus deh. Jangan kamu deklarasikan di luar Kristus. Kamu deklarasi di luar Kristus. Tidak percaya atau suam-suam kuku kamu semua setengah percaya. Ya sudah. Nggak terjadi deh. Apalagi kalau kamu dituntun sama ilah-ilah yang lain. Media sosialmu, nilai-nilai dunia.
Padahal kalau kamu ada di dalam Kristus, Dia punya kuasa atas seluruh hidupmu. Mengatur semua lini kehidupanmu. Membimbing kamu, menyatakan kebenaran kepada kamu. Menyediakan segala sesuatu buat hidupmu. Dia berkuasa atas hidupmu. Kalau kamu ada di dalam Kristus. Jadi supaya perkataanmu punya kuasa, kamu harus nyatakan dengan iman. Iman di dalam Kristus. Kalau iman karena perkataan, karena mindsetmu positif, nggak berkuasa dia. Iman tapi kepada orang lain juga nggak berkuasa. Kamu deklarasikan supaya dia dengar. Habis itu dia tergerak untuk berkati kamu. Dengan iman, tapi ragu-ragu. Ya itu belum di dalam Yesus. Belum di dalam Kristus. Bisa nangkap ini deh. Jadi kamu harus mendeklarasikannya di dalam siapa? Itu yang penting. Sekarang perbaiki cara kamu deklarasi. Perbaiki cara kamu menyatakan sesuatu. Bukan menyatakan 35 tembok penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, perkataannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu yang memperkatakan ada di dalam siapa? Di dalam kenyataan kamu lihat, aku nih udah berdoa 35 tembok perlindungan. Kok anaknya masih merokok ya? Kok masih bodoh ya ini? Kenapa ya? Jangan lihat itu, lihat aja janji Tuhan. Kalau janji Tuhan bilang itu barak pasukan, lihat aja itu. Di ini barak pasukan. Ya kalau masih ada yang nakal-nakal, oh berarti dia pasukan yang membangkang. Itu aja. Nanti pasti kena disiplin. Udah. Tapi kalau kamu pandang dia, kenapa ini? Ya, aduh masih tempat sampah. Salah deh. Pandang sesuai janji Tuhan. Kedua, kamu mengakui, menyatakan hal yang sama seperti yang Bapa, Anak, Roh Kudus nyatakan melalui firman. Harus sama. Kalau nggak sama, kamu sedang menyatakannya atas dirimu sendiri, atas kenyataan hidupmu. Bisa ngerti? Ini deh yang perlu kita ngerti. Ini yang perlu kita pahami. Di minggu depan tak lanjutin. Karena kamu akan ngerti dan paham ini. Tahu? Aku percaya deh. Kamu nanti berdoa, nyatakan sesuatu. Kamu ngerti ya Tuhan. Kemerdekaan. Karena kebenaran ini aku merdeka. Dan aku tidak lagi menyatakannya berdasarkan ketakutanku, kenyataanku. Tapi aku menyatakannya berdasarkan firman, kebenaran, iman aku di dalam Kristus Yesus. Apa yang Bapa, Anak, Roh Kudus pikirkan tentang aku, itu juga aku pikirkan. Karena firmannya tinggal di dalam aku. Deklarasimu makin lengkap. Pernyataanmu makin lengkap. Kenapa kamu terus disuruh memperkatakan? Terus disuruh untuk menyatakan kebenaran. Kenapa terus seperti itu? Kenapa? Karena kenyataan iblis yang ada di luar Kristus itu terus mengganggu hatimu. Terus memperhadapkan kamu kepada kenyataan-kenyataan itu. Terus memperhadapkan kamu kepada ini lo sakit, ini lo miskin, ini lo susah, ini lo. Karena itu kebenaran itu sebenarnya tidak bisa kalah. Dia tidak bisa kalah. Tapi kenapa seolah-olah kejahatan yang menang? Karena sebenarnya itu hukum deh. Kenapa hukum? Kalau kamu hidup di dalam kebenaran, maka benar hidup. Tapi kalau kamu hidup di dalam dosa, dosa punya penghukuman. Dan hidup kamu di dalam dosa, ya sudah terima upah dosa. Apa upah dosa? Itu yang paling terakhir. Tapi kamu akan dicuri, dibunuh, dibinasakan, kematian banyak, kerugian banyak di hidupmu. Kebenaran tidak bisa kalah. Tapi kamu hidup tidak di dalam kebenaran. Hidup di dalam dosa. Makanya sepertinya kok kebenaran kalah. Enggak. Kamu yang pindah hidup, pindah tempat. Bisa paham? Itu kenapa kebenaran gak bisa kalah. Kamu dari hidup yang benar, pindah kepada hidup yang dosa ini. Makanya seolah-olah kok kebenaran gak kalah. Sadar diri kamu hidupnya di mana. Pindah kok. Jangan di situ. Karena kebenaran gak bisa kalah. Dia tetap menang. Mana ada kebenaran kalah.
Kalau kebenaran kalah, Yesusmu kalah. Gimana? Nggak ada. Kebenaran tidak pernah kalah. Dia absolut. Dia Yesus sendiri. Firman, dia sendiri. Firman nggak pernah kalah sama kenyataan. Hanya waktu kamu keluar dari hidup di dalam firman, masuk kepada kehidupan kenyataan, seolah-olah firman menjadi kalah. Tidak kalah, tapi kamu yang pindah hidup. Pindah tempat. Makanya aku bilang pindah, jangan di situ. Pindah, masuk kepada kebenaran. Amin. Bisa paham deh. Bisa ngerti. Sekarang buka deklarasimu. Mari kita deklarasikan. Aku mau kita deklarasikan dengan iman. Dengan penuh pernyataan. Mendeklarasikannya berdasarkan iman. Iman di dalam siapa? Kristus. Apa yang Bapa, Anak, Roh Kudus pikirkan, itu juga yang kamu pikirkan. Amin. Jadi kamu menyatakannya bukan berdasarkan kenyataanmu, ya. Berdasarkan kebenaran. Kamu tidak hidup di dalam kenyataan hidupmu, tapi hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari bangkit berdiri.